Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan referat saya yang dibimbing oleh Dr. Sukses Hadi, spesialis kulit kelamin dengan judul terapi dan eradikasi skabies dengan ivermectin. Jadi skabies itu adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh tungau parasit Sarcoptes scabiei yang bersarang di epidermis. Nah, kemudian tungau tersebut akan menimbulkan manifestasi klinis karena terjadinya reaksi peradangan yang mirip dengan reaksi alergi pada si tungau dan produk-produk dari tungau tersebut. Nah, skabies ini menular melalui kontak langsung maupun secara tidak langsung. Nah, untuk di dunia, diperkirakan kurang lebih 300 juta penduduk dunia terinfeksi skabies. Dengan prevalensi tinggi pada anak, iklim tropis, kemudian kepadatan penduduk yang tinggi, dan ekonomi menengah ke bawah. Nah, tata laksana yang tidak adekuat pada skabies akan menyebabkan komplikasi yang paling sering adalah infeksi sekunder. Nah, untuk di Indonesia, skabies menduduki peringkat ketiga dari 12 penyakit kulit dengan prevalensi tertinggi, yaitu dengan prevalensi 5,6 sampai 12,95% pada tahun 2008. Nah, karena Indonesia merupakan negara yang tropis, maka mendukung juga tingginya prevalensi skabies di Indonesia. Nah, karena Indonesia juga mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan kurang lebih ada 14.800 pondok pesantren di seluruh Indonesia, maka tentunya apabila satu pesantren ini kena skabies, tentunya akan menurunkan kualitas hidup, prestasi akademik, hingga kehidupan sosial santri-santrinya. Ya, untuk tata laksana umum dari skabies itu ada medikamentosa dan non-medikamentosa. Untuk yang non-medikamentosa itu ada KIE, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian mencuci bersih menggunakan air panas, baju, spray, handuk, linen, dan lain-lain. Untuk medikamentosa, jadi diberikan obat untuk membunuh skabiesnya maupun obat simptomatiknya pada pasien maupun kontak eratnya, misalkan yang serumah, satu pesantren. Nah, untuk tata laksana khususnya, idealnya tata laksana skabies itu efektif membunuh tungau dan telurnya, kemudian mudah digunakan, tidak toksik, tidak menyebabkan iritasi, aman untuk segala usia, dan ekonomis. Nah, untuk topikal contohnya ada permethrin 5%, sulfur, lindan, kemudian untuk sistemik ada ivermectin oral. Namun sampai saat ini belum ada tata laksana skabies yang ideal. Kita fokus ke ivermectinnya. Di ivermectin merupakan agen antiparasit makrosiklik lakton broad spectrum untuk memparalisis parasit. Nah, jadi bagaimana dia memparalisis parasit? Jadi ivermectin akan berikatan dengan reseptor GABA di sinaps motor perifer, kemudian transmisi dari GABA itu akan terganggu yang menyebabkan pelepasan GABA pada parasit itu meningkat. Nah, karena GABA-nya meningkat, kemudian terjadi gangguan impuls saraf yang menyebabkan paralisis hingga kematian parasit. Nah, ini untuk metabolisme ivermectin ya. Metabolisme ivermectin jadi dari penyerapannya sampai dia diekspresikan tuh kurang lebih 12 sampai 56 jam. Nah, dari diserap dia akan diikat oleh albumin dan lipoprotein di dalam darah, kemudian disebarkan. Ya, puncaknya disebarkan tuh pada saat 4 sampai 5 jam setelah dikonsumsi. Setelah 4 sampai 5 jam, maka ivermectin akan di metabolisme di hati dan lemak. Nah, kemudian diekskresikan sebagian besar 90% melalui feses. Nah, ini kontraindikasi dari ivermectin. Jadi ada alergi terhadap komponen-komponen dari ivermectin, kemudian ada asma karena dapat memperberat serangan dari asma tersebut. Kemudian ada gangguan fungsi hati dan empedu karena tadi di metabolisme di hati dan diekspresikan melalui empedu kemudian jadi feses ya. Pada pasien HIV, kemudian pada ibu hamil dan menyusui, dan pada anak yang kurang dari 15 kg berat badannya. Dan efek sampingnya seperti demam, sakit kepala, menggigil, atralgia, ruam kulit, dan anoreksia. Ternyata ini juga bukan karena efek samping obatnya, melainkan karena kematian dari parasitnya. Nah, ini ivermectin pada ibu hamil. Jadi, tidak ada hasil yang merugikan pada kurang lebih 900 ibu hamil yang menerima ivermectin sebagai dedikasi terhadap onkoserkosis dan filariasis. Dan masih belum ada evidence sampai sekarang bahwa penggunaan ivermectin pada ibu hamil itu meningkatkan angka kematian neonatus, BBLR, prematur, bahkan abortus. Nah, jadi tapi ivermectin ini digunakan secara resmi hanya di Perancis ya, dan menjadi second line di sana. Tapi kenapa masih jadi kontraindikasi penggunaan ivermectin pada ibu hamil? Ternyata ada trial pada hewan bahwa ivermectin terbukti mengganggu proses organogenesis janin jadi pada hewan ya. Jadi masih belum berani dicoba di manusia karena pada hewan
terbukti mengganggu proses organogenesis. Nah, ini ivermectin pada anak. Jadi pada 170 anak dengan berat badan kurang dari 15 kilo, itu dapatkan 7 dari 170 tersebut mengalami efek samping ringan dan sisanya tidak ada efek samping sama sekali. Nah, terus juga pada azithromycin ivermectin mass drug administration di Solomon Island tuh menunjukkan penggunaan ivermectin aman pada anak-anak yang berat badannya mulai dari 12,5 kilo. Nah, tapi ivermectin masih dikontraindikasikan pada yang kurang dari 15 kilo. Kenapa? Karena masih kurang evidence-nya. Kan baru di Solomon Island, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, untuk dosis ivermectin, jadi per oralnya 200 mikrogram per kilogram berat badan dengan pengulangan 2-3 kali dengan interval 1 minggu. Kenapa sih harus dilakukan pengulangan dan kenapa juga intervalnya harus 1 minggu? Nah, jadi dilakukan pengulangan karena si ivermectin ini tidak ovisidal, tidak membunuh telur. Jadi kenapa harus 1 minggu ngulanginnya? Karena waktu paling lama untuk telur dari tungau skabies menetas itu adalah 1 minggu. Jadi diulangin seminggu, tunggu telur berikutnya menetas, dibunuh lagi tuh. Nah, ini ivermectin versus permethrin sebagai eradikasi ya. Jadi pada Panama tuh permethrin digunakan pada suatu daerah sebagai eradikasi, namun angka skabiesnya tetap tidak turun. Nah, kemudian di Solomon Island penggunaan ivermectin sebagai eradikasi itu terbukti ya menurunkan angka skabies maupun impetigo tetap turun setelah 2 tahun, bahkan setelah 2 tahun ya di follow up. Nah, untuk di Pacific Island, penggunaan ivermectin sebagai eradikasi ini terbukti menurunkan skabies 89% dalam 2 minggu. Angka yang cukup tinggi ya. Nah, ini kenapa sih ivermectin sebagai eradikasi? Jadi penggunaannya mudah dan cepat, kemudian tidak menyebabkan iritasi kulit. Nah, jadi ini cocok digunakan sebagai eradikasi secara massal. Nah, kesimpulannya, ivermectin cocok dan terbukti efektif sebagai terapi eradikasi skabies. Kemudian kontraindikasi ivermectin menjadi faktor penghambat untuk eradikasi skabies, seperti ibu hamil, anak-anak kurang dari 15 kilo. Nah, mungkin dapat diberikan solusi dengan menggunakan terapi topikal dengan permethrin. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.